Sampai. Dimaafin. Ya semua dimaafin lah, ngopo tuh. Serasa sidik-sidik lapor lah ya. Sempat Koyo orang duwe gawe. Hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kon gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe ono sing menang. Fir'aun. Tak harus minta mau. Iya. Yus. Selesai. Sampai. Dimaafin. Ya semua dimaafin lah, ngopo tuh. Serasa sidik-sidik lapor lah ya. Sempat Koyo orang duwe gawe. melihat itu sama bapak kan meter-meter segitu. Ngobrolnya sih lebih penting. Misalnya 2024 penting ya santai lah, itu semua dimaafkan, terus biasa ya, santai. Di sidang sama keluarga dihajar, pokoknya di salah-salah di goblok-goblok di sesat-sesat ke. Kenapa digoblok-gobloki? Karena saya mengucapkan yang seharusnya tidak saya ucapkan. Kan saya yang mengajarkan di Ma'iyah dan semua keluarga bahwa ora waton bener kuwi kok ucapke kan harus baik, harus efeknya harus diperhitungkan, harus bijaksana. Saya dianggap tidak bijaksana. Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa, gitu. Itu kan itu saya sendiri melanggar gitu loh. Jadi akhirnya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk saya berangking ngajar aku entek-entekan karena saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan kan begitu. Nah terus saya gimana? Saya enggak masalah, bagus kan, saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya, dan saya pertama saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma hdini, Allahumma arhamni. Tuh. Jadi saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon rahmat kepada Allah, saya mohon pertolongan kepada Allah, saya mohon tuntunan dari Allah, Allahumma hdini gitu ya. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Karena ini masalahnya gini, ini kan kita sedang memulai era baru Ma'iyah. Dari Sinau bareng kita memulai era ngaji perubahan. Sinau 10 bantu ngaji perubahan, dan mata kuliah pertama adalah aktivasi ruh. Ya. Artinya kita tuh jangan hanya berpikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh, gitu ya, ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan. Waduh, Cak Non menyamakan Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Begini reaksi Lukman Hakim PKB, anggota DPR RI, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dalam kurung PKB. Lukman Hakim mencium gelagat bakal ada pihak yang melaporkan Muhammad Ainun Najib atau Cak Non kepada polisi setelah heboh pernyataan budayawan itu di media sosial. Sebelumnya, potongan video pernyataan Cak Non heboh di media sosial karena menyamakan Presiden RI Joko Widodo dalam kurung Jokowi dengan Fir'aun. Lukman maupun
berharap pihak yang berencana melaporkan budayawan Cak Nun bisa membatalkan agenda tersebut. Saran saya kepada pihak-pihak yang berencana melaporkan Cak Nun kepada polisi diurungkan saja, ujar Lukman melalui layanan pesan Selasa dalam kurung 17/1. Ketua Bidang Politik dan Pemerintah PPP JP Ansor itu mengatakan kehadiran Cak Nun dengan segala kritik tidak perlu disikapi berlebihan. Toh, menurut Lukman, kritik dari Cak Nun sebenarnya menjadi proses bagi Indonesia untuk makin maju berdemokrasi. Kehadiran Cak Nun dengan kritik-kritiknya yang tajam adalah kekayaan bagi proses bangsa ini membangun kematangan, ujar dia. Lukman melanjutkan semua pihak sebaiknya memahami esensi kebudayaan yang dibangun Cak Nun, yaitu membawa perbaikan bagi kehidupan. Menurut saya, mempolisikan Cak Nun berarti tidak memahami esensi kebudayaan sebagai jalan memperbaiki peradaban, imbuh Lukman. Kehadiran Cak Nun dengan kritik-kritiknya yang tajam adalah kekayaan bagi proses bangsa ini membangun kematangan, ujar dia. Lukman melanjutkan semua pihak sebaiknya memahami esensi kebudayaan yang dibangun Cak Nun, yaitu membawa perbaikan bagi kehidupan. Menurut saya, mempolisikan Cak Nun berarti tidak memahami esensi kebudayaan sebagai jalan memperbaiki peradaban di media sosial. Kehebatan itu menyeruak setelah Cak Nun menyebut Jokowi sebagai Firaun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman. Awalnya, Cak Nun dalam video menyinggung soal hasil pemilu yang sebenarnya menjadi cerminan tingkat kedewasaan rakyat. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya. Betul tidak? Bahkan juga algoritma pemilu 2024 kon nggak mungkin menang. Wis saono sing menang saiki, ucap Cak Nun dalam potongan video tersebut. Kemudian Cak Nun menyebut Indonesia sebenarnya dikuasai Firaun dan Qarun, sehingga orang yang bukan petunjuk dua sosok itu sulit menang pemilu. Sebab Indonesia dikuasai oleh Firaun yang namanya Jokowi, oleh Qarun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut tambahnya. Cak Nun menilai seluruh sistem dan instrumen politik di Indonesia sudah dipegang oleh Firaun, Haman, dan Qarun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politiknya sudah dipegang mereka semua, dari uangnya, sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun, sebut Cak Nun dalam potongan video tersebut. Pikir jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi. Maka kita harus belajar untuk peka, untuk mempelajari keputusan roh, gitu ya, ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh, dan seterusnya. Nah, di pelajaran pertama saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia, gitu ya. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan.